Inilah Yesus yang telah datang dengan air dan darah. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Gampang kok. Yesus Kristus itu dengan air dan darah. Dia di mana? Dia bilang, dan ada 3 kesaksian di bumi. Yesus di bumi, yaitu roh, air, dan darah. Bukan firman. Yesus ini terdiri dari air dan darah dan roh kebenaran. Itu Yesus. Tetapi firman di mana? Firman ini di Bapa, bukan di Yesus. Bapa, firman, dan Roh Kudus di mana? Di sorga. Di Bapa ini, jadi firman itu melekat kepada sifat Bapa, makanya di sorga. Yesus di bumi. Saya baca utuh ya. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air air, tetapi dengan air dengan darah. Rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Nah, ini Tapi, Yesus. bentar bang, penjelasan abang lari ke Tritunggal jadinya. Terima kasih bang penjelasannya. Oke, mantap. Saya tidak berpikir gitu aja. Ya, Jospen menolak Tritunggal. Kalau Iya, Jospen, itu saya Jospen sedang menolak. Iya. Saya sedang bantu Tritunggal. Memang beda. Pribadi Tuhan, pribadi Allah sama pribadi Yesus beda. Betul, Makanya betul. penjelasan abang lari ke Tritunggal. Iya, nggak masalah, nggak masalah, nggak Lanjutkan, masalah. bang. Oke, Ajarin jadi terus, bang. saya sedang memposisikan Yesus siapa, Bapak siapa. Jadi Yesus ini dia bilang, Yohanes ini, karena Yohanes 1 ini kan Yohanes yang menulis, maka yang berhak menjelaskan Yohanes sendiri, bukan kita. Bukan kalian. Ngapain kau ngomong dari tadi, bang? Ngapain Sabar kau dulu. ngomong dari tadi? Sabar dulu. Sabar dulu, Iya, sabar. masukku dia nggak jadi ngaku. kesini kau? Iya. Kenapa jadi dia ngomong menjelaskan? Sabar. Jospen menolak Ya. Tritunggal kok. Iya, ya. Nanti ini sekalian membantah Tritunggal sebenarnya. Ini Coba, sebenarnya. mantap, Kalau mantap, kalian mantap. paham ya. Kalau kalian paham ini sebenarnya membantah Tritunggal. Ini sebenarnya gini. Jadi Yesus ini terdiri dari apa? Air dan darah dan roh kebenaran. Bukan firman. Yesus tidak ada firman. Yohanes yang menjelaskan. Tetapi firman ini di sini. Di mana? Dan sorry ya, saya baca ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Tidak ada Yesus di sini. Firman ini bukan Roh Yesus. Kata siapa? Kata Ya, karena siapa? ini kata Yohanes. Sabar dulu, makanya poinnya jangan dipotong. Sabar dulu lah. Sabar, jangan dulu. dipotong. Sabar dulu. Kita bisa menyimpulkan ini bukan Yesus. karena apa? Dia bilang di sini ada 3 yang memberi kesaksian di mana? Di sorga, ingat ya, di sorga ya. Siapa bang? Kata siapa bang? Kata siapa bang? Kata Yohanes. Kok diulang Sebentar lagi? dulu. Bisa Nanti diskusi nggak? Lanjut bang, lanjut. Coba gantian dengan Jospen dulu nanti. Waduh, Jospen silakan. Oke, ini ya. Saya baca ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di sorga. Ingat, kata kuncinya di sorga. Di sorga ada siapa? Ada Bapa, Firman, Roh Kudus. Oke, di sorga ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan dilihat ya. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, ini kuncinya di bumi. Siapa? Roh, air, dan darah. Siapa? Yesus. Yesus di bumi. Jadi Yesus itu bukan firman. Gampang kok. Ada firman, ada di sorga. Sementara Yesus di bumi, yaitu roh, air, dan darah. Makanya saya bilang Tritunggal terbantahkan di sini ya, tidak masuk karena memang. Oke, kita kembali sini sebenarnya saya ini. Sebenarnya gini, makanya tadi Yohanes 1 ini tidak berbicara tentang Yesus. Karena apa? Di Yohanes 1:12 kan gampang nih. Ini karena yang berhak menjelaskan ini Yohanes, jangan kalian. Nih, saya baca ya. Orang-orang, lihat. 1:13 dibilang. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah. Nah, Yesus dari darah. Bukan tuh Yesus. Gampang kok. Jadi bukan untuk Yesus. Yohanes 1 sampai sekian 14 ini bukan untuk Yesus. Karena Yohanes menjelaskan, dia bilang. Tetapi semua orang, jama dia bilang ya. Jama di sini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasanya. Supaya menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam nama Elohim. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah. Yesus dari darah. Makanya di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Manusia ini sifatnya jama. Oke? Jama. Ini jamanya dari mana? Dari ayat 12. Semua orang. Lihat. Lalu 13-nya, orang-orang.
Semua orang manusia jamak, bukan untuk Yesus. Kalau Yesus sudah dipenggal di ayat 13, dia ternyata Yesus dari darah. Tetapi kesimpulan yang baik, saya bilang kesimpulan yang disimpulkan oleh murid-muridnya di ayat 4 ini. Ini kesimpulan murid-muridnya yang bagus, karena murid-muridnya kan dekat dengan Yesus. Apa kesimpulannya tentang itu? Dia bilang gini, tetapi di sini ya saya baca di 40. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara-saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Nah, bukan Tuhan. Itu murid-muridnya saja pada saat itu menyimpulkan bahwa itu adalah Mesias, dia bilang, dalam kurung Kristus. Lalu apa katanya? 42. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, dia bilang. Artinya Petrus. Lalu apa katanya? Di sini katanya, Filipus berasal Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia. Dia ini apa? Mesias yang disebut tadi. Yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat oleh para nabi, yaitu Yesus anak. Lihat, bukan Yesus Tuhan. Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Itu kesimpulan dari murid-muridnya. Kalian menyembuhkan Yesus Tuhan. Murid-muridnya menyembuhkan Mesias. Lalu apa kata Yesus kepada mereka murid-muridnya? Apa? Disimpulkan oleh Yesus ini. Luar biasa dikasih apresiasi di ayat 47. Kata Filipus kepadanya, mari lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang lalu kepadanya. Lalu berkata Yesus tentang dia. Lihat, dia bilang. Inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Luar biasa murid-muridnya orang yang jujur. Makanya dikatakan ketika Yesus dikatakan Mesias, dia bilang, inilah Israel sejati. Kalau kalian kan Israel rohani. Beda lah. Nah, itulah, jadi kesimpulan, maksud saya, kesimpulannya itu, biarlah Bible itu yang menyimpulkan. Jangan kalian, oh ini Yesus adalah pencipta. Tidak. Karena Yesus gugur di ayat 12, 13, 14 tadi itu. Yesus dari darah. Gugur. Itu menurut Yohanes. Demikian. Gampang kok, dia bilang. Silakan, Pak Jospen gantian. Ibu kamionya Pak Jospen. Jangan grogi menghadapi gurunya. Ya, mana grogi aku? Enggak grogi aku. Iya, Kalaupun. tapi kan Pak Ali ini kan gurumu Jospen. Iya, Pakcik, guru lah, Bang terserah Adam. kalian lah. Assalamualaikum, Bang Adam. Yang senang kalian, terserah kalian lah. Mana kabarnya Pak Assalamualaikum, Ji? Arif. Ustaz Arif. Ya, Lanjut. silakan. Yuk. Baik, dalam ayat 49 dikatakan begini. Kata Nathanael kepada Yesus ya, kepada Yesus, Rabi, engkau anak Allah. Ya. Jadi ada posisi Yesus sebagai anak Allah. Nah, mengapa Yesus sebut posisi sebagai anak Allah? Karena di ayat 1 tadi, di ayat 1 itu, ya, di ayat 1 itu, dia ada pada posisi pada mulanya adalah Sang Firman. Dan Sang Firman itu bersama-sama, sebenarnya ini di hadapan, ya, di hadirat Sang Bapa, ya, ini sebenarnya Sang Bapa. Dan Firman itu adalah bersifat ilahi, dia memiliki kodrat ilahi. Nah, kata kodrat ilahi ini di dalam bahasa Yunaninya itu adalah apa? Theos, ya, Theos. Dia tidak menggunakan ton. Tadi kok Dia nggak menggunakan ton. beberapa kali kau sebut Allah, janganlah. Tuhan atau Elohim. Oke. Ya, Ada Elohim. Allah itu Nah, di bawah masalahnya. Nggak boleh nyebut Allah. Allah itu oke. Iyalah. Oke. iya. Baik. Theos. Ya, Theos. Nah, sekarang. Nah, di ayat 2 yang menarik di ayat 2 banyak oneness, ya, oneness Jesus only menganggap kata hologos ini adalah perkataan, ya, perkataan. Bahkan Unitarian pun menganggap, bahkan Mesianik pun menganggap ini perkataan. Dianggap abstrak. Tetapi itu dibantah di ayat 2. Ayat 2 menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal, hautos, he, yang menunjukkan bahwa Sang Firman itu adalah pribadi. Ditegaskan lagi posisinya itu ada di kekekalan, NRK. Posisi NRK ini berbeda dengan di Yohanes 1 ayat 10, ya. Yohanes 1 ayat 10 mengatakan bahwa kalau posisi
Sang Bapa dengan Sang Firman itu ada di NRK. Tetapi posisi segala ciptaan dia ada di dalam posisi kosmo, universal. Sayangnya diterjemahkan oleh semua penterjemah Alkitab menjadi dunia. Padahal kosmo ini adalah universal, alam semesta. Oh, Ya, berarti Alkitab jadi salah beda. ya? Alkitab salah ya berarti ya? Bible Iya. itu salah berarti ya? Terjemahannya itu salah. terjemahan. Nah, makanya kok bisa ya? dalam Yohanes 17 ayat 5 ya. Dalam Yohanes 17 ayat 5 ini yang menarik. Dan sekarang muliakanlah aku padamu Bapa ya, dengan kemuliaan yang kau miliki ya. Dengan kemuliaan yang aku miliki. Pros. Perhatikan kata pros, diulangi. Pros apa? Di hadapanmu, proston di hadapanmu, sebelum dunia universal, sebelum alam semesta ada. Jadi Yesus ya, posisi Yesus adalah sebelum alam semesta ada. Proston, kosmon. Nah, inilah yang membedakan antara kosmon ya, yang dalam Yohanes 1 ayat 10 tadi saya katakan tadi, kosmo ini adalah ruang lingkup ciptaan. Semua makhluk ciptaan ada di kosmo. Tetapi posisi Yesus dengan Bapa hanya ada di NRK, di kekekalan. Makanya hanya ada Sang Logos dan Sang Tonteon. Itulah yang diterangkan oleh 1 Timotius 6 ayat 16. Ya, 1 Timotius 6 ayat 16. Saya ulangi lagi. Di sini. Bapak yang mana Iya. itu? Bapak yang mana itu, Jos? Bapak yang Dengan mana? Paulus lah bapaknya. Bapak di surga. Kalau Paulus bapak berarti Diam Yesus dulu sama kau. merendahkan Borni. Yesus kau. Diam dulu kau. Aku terangkan dulu. Nanti kau bicara Udahlah, gini. nggak perlu kau terangkan Diam dulu Pontius, kau. Kosmos, Kayak gini nggak? gini kayak gini. Kau merendahkan Yesus kau. Kau bikin bapak Diam dulu kau. Diam dulu kau. Gantian baru, gantian. Ribut kali ini. Gantian baru. Kali ini habis waktu itu kau Kau merangkan kau yang udah nggak pakai jelas. sorry. Set. Giliran. kawin yuk. Ribut kali kau. Ini kawin yuk. Ya udah gantian. Gantian. Jadi Siapa dulu? Itu. Apa itu Pontius? Jangan asal ngomong nggak memang. perlu keren-keren di sini. Diam dulu kau. Malu Nggak perlu aja. keren. Diam dulu. Memang jadi nggak enak gini kayak gini diskusi. Gak enak, memang gak enak lah kau terangkan yang Sesama sia-sia. Kristennya jangan dulu, Memang gantian udahlah, makasih dulu. lah Pak. Capek kali aku ngeliat. Bentar dulu, Jospen, biar mengalah Jospen dulu, biar Jos. Silakan baru deh apa yang mau disampaikan. Katanya Bapak. Nggak, aku dulu, tunggu selesai dulu aku. Oh ya Tunggu selesai dulu sudah, aku. baru nih Samion, gantian ya baru ya, gantian. Nah, jadi posisi NRK itu adalah dalam 1 Timotius 6 ayat 16 adalah ini. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Inilah NRK itu. Disinilah posisi Sang Logos dengan Sang Bapa. Itu jawaban saya. Terima kasih. Silakan. Pendeknya. Tapi ribut kali ini sih. Siapa yang tidak takluk kepada maut itu? Siapa? Si Penteos sama si Kosmos tadi? Yang mana itu? Kok Ngerti dia kau. nggak ngerti? Kau ajarkan yang nggak jelas, kau ajarkan yang benar-benar tidak membangun orang. Ya, terus gimana Boru? Ini kan Boru bilang bahwa Yahweh itu iblis, gimana ini? Iya, bahkan si Paulus itu penyesat itu. Waduh. Masa dia mengajarkan mengenai Bapak yang nggak jelas? Terus gimana? Ayo, Baal, mau masuk Baal? Ya bagus itu. Oke, baru ini dia takut buat sama Bunda Boroni. Kalian itu memuliakan Yesus atau merendahkan Yesus? Lihat itu si Paulus, dia hanya mengkambing hitamkan Yesus, nggak tahu Yesus yang mana. Yesus yang buat dia buta, sementara Yesus itu menyembuhkan orang yang buta. Yesus nggak pernah memasukkan orang ke neraka, yang berzina diampuni. Datang si Paulus masukkan, itu dalam 1 Korintus 5. Oh, pas sudah. Dan roh dia ada di tengah-tengah umat itu, sedangkan waktu itu dia sedang menulis surat ke jemaat di Korintus.
Mamaku aja nggak sanggup hadir rohnya di Siantar aku. Mamaku di Riau nggak tahu dia kemana-mana aku di Siantar. Mamaku yang udah melahirkan aku, tapi Paulus sanggup mengklaim dia ada di tengah-tengah jemaat itu. Itu 1 Korintus 5 juga itu. Kalian asal apa? Timotius, itu suratnya si Paulus kepada Timotius. Apa yang diterangkan dia? Yang kau tambah dengan bahasa apa tadi Yunani, Penteos, Kosmos. Entah apa kau sampaikan. Ya sudah, silakan Usman masuk atau Baan, silakan Ya, Baan. saya sedikit lagi ya. Ya, ya. Jadi kita memang harus jujur di sini ya. Di situ Yohanes ini pertama bukan pernyataan Yesus. Ya, pertama kita harus jujur itu bukan pernyataan Yesus. Makanya saya tadi mengutip pernyataan Yesus. Setelah pernyataan Yesus saya turun downgrade karena dia secara hierarki di bawah Yesus ini ada murid-murid. Jadi saya utamakan Yesus dulu. Ya kan? Yesus mengatakan inilah Israel sejati, dia bilang. Dia sedang merespon apa? Merespon murid-muridnya. Bahwa murid-muridnya betul. Bahwa akulah Mesias yang telah tertulis di kitab Taurat Musa dan kitab Mazmur, kitab para nabi, dia bilang. Yesus dia bilang begitu. Jadi, oh benar berarti yang dimaksud Yohanes 1 itu menceritakan tentang murid-murid pertama itu. Yesus ini mengatakan dialah murid-murid aku, dia bilang. Israel sejati, dia bilang. Kalau Israel yang lain-lain yang membenci Yesus ya Israel abal-abal, pikirnya kan begitu, domba-domba tersesat dia. Nah, tetapi dia bilang kepada Nathanael, Petrus dan lain, dia bilang inilah Israel sejati. Ketika apa dia mengatakan? Inilah Mesias, anak Yusuf dari Nazaret. Itu yang dibenari oleh Yesus. Itu makanya saya mengambil narasi-narasi itu. Lalu kita berbicara tentang siapa pencipta langit dan bumi. Ya Bapa sang sumber itu sendiri yang diceritakan tentang Yohanes. Karena Yohanes sendiri enggak, saya hanya membaca data aja, Bunda. Sesuai data Dia aja. tahu ini umat-umat yang lain. Semua ditelannya nggak diseleksi. Iya, nanti diseleksi aja ya. Menurut Yesus, inilah Israel sejati, kata Yesus kepada murid-muridnya. Murid-muridnya Israel sejati, dia bilang. Seperti itu. Yohanes 1:47-41 dikatakan ketika murid-muridnya mengatakan, aku telah menemukan dia Mesias, dia bilang. Murid-muridnya ngomong gitu. Yesus merespon. Neraka. Apa? Sabar dulu Bunda. Sebentar Bunda. Ini saya sedang mengutip pernyataan Yesus. Ketika murid-muridnya mengatakan, inilah aku telah menemukan dia Mesias yang tertulis di kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dia bilang. Yesus langsung mengatakan, inilah Israel sejati, tidak ada kepalsuan daripadanya. Itu pernyataan Yesus yang kita pegang. Kenapa? Ngapain bukan pernyataan Yesus yang kita ambil? Walaupun kita mau ambil dari pernyataan di luar Yesus, oke, tetapi secara hierarki Yesus harus nomor 1 dong. Nah, makanya tentang firman Yohanes 1, 2, 3, 4 ini berbicara tentang Bapa sumber itu, si sumber bukan Yesus. Makanya Yohanes menjelaskan tentang siapa pencipta langit dan bumi. Baca Yohanes 4 nomor 11 dicatat. Di situ Yohanes menjelaskan tentang siapa pencipta langit dan bumi. Ya Yohanes menjelaskan Bapa bukan Yesus. Kalian simpulkan itu. Itu dia. Jadi nggak bisa connect, nggak bisa Bapak yang diceritakan di situ untuk menciptakan langit dan bumi. Yang dituju kepada Musa atau Paulus. Itu loh. Iya. Nah, ini sebentar untuk Pak Jospen dulu ya, Pak Jospen kita koreksi. Jadi Yohanes 1, 2, 3, 4, 5 itu berbicara tentang sumber, yaitu Bapaknya Yesus itu. Karena Yohanes sendiri yang menjelaskan ini, bukan kalian. Kalian kan tadi mengarang itunya kan, bernarasinya asumsi. Makanya saya bilang. Harus asumsi untuk menggagalkan narasi si Yohanes yang merendahkan Yesus. Makanya saya bilang gini. Kalau ada suatu buku, si pemilik buku itu, si pengarang buku itu, si penulis buku itu yang punya kapasitas untuk menjelaskan. Makanya di Wahyu 4:11 gini. Ya Tuhan Bapa kami, dia bilang. Engkau sajalah yang layak menerima pujian, hormat dan kuasa. Sebab engkaulah pencipta segala sesuatu. Nah. Jadi pencipta segala sesuatu ini bukan Yesus. Ini Yohanes yang menulis. Bagi saya Yesus.
Iya itu berarti Bukan terserah. Bapak yang dinarasikan oleh Yohanes. Oke, di sini dikatakan, karena saya bilang kalau kita mengutip Yohanes, Yohanes sendirilah yang punya kapasitas, otoritas untuk menjelaskan. Bukan kita atau kalian apanya? Makanya ketika berbicara Yohanes 1 siapa pencipta langit dan bumi, dia bilang Bapa. Gampang kok Bible. Dan atas kehendakmu segala sesuatu itu telah terjadi dan ia hidup. Bapa pencipta langit dan bumi. Seperti itu, semudah itu loh Bible ini teman-teman. Jadi teman-teman sekali lagi, kalau kita berbicara tentang siapa itu pencipta langit dan bumi, yaitu Bapa. Jadi Yohanes 1 sampai 14, 16 itu tidak berbicara Yesus. Karena Yesus terdiri dari darah. Gampang kok. Jadi kalian jangan menafsir-nafsir perkataan-perkataan yang bukan siapa? Bapa adalah terang. Nah, Jospin. Makanya apa tadi di Yohanes 1 tadi dikatakan yang tidak terampil. Dia dibilang nih. Yohanes menjelaskan tentang Bapa itu adalah terang. Dikatakan begini. Dan inilah dia bilang. Berita yang telah kami dengar dari Dia dan kami sampaikan kepada kamu. Bapa adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Sama dengan yang dibahas di Yohanes 1 tadi. Yohanes, seperti itu ayat dari saya. Jadi itu makanya di Yohanes 1 nomor 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Betul? Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Tetapi Yesus kan dikuasai toh. Mati katanya, Yesus kan mati kan? Dikuasai oleh maut. Tetapi di sini Yohanes sedang menjelaskan Yohanes 1:5 ini terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dijelaskan siapa terang. Baca di 1 Yohanes 1 itu. Bapa adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, hei Josmen. Hei orang Kristen. Di sini Bapa adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Makanya di Yohanes 1:15 dikatakan di Yohanes 1:5 kegelapan tidak menguasai Dia karena di Bapa memang tidak ada kegelapan. Gampang be. Udah, itu lagi apa lagi? Terima kasih. Yohanes 8, 12 baca. Aku kuasai masalahnya Kalau teman-teman. baik. Perlu teman-teman catat ya karena saya kan 14 tahun di Pacitan, 3 tahun di Yerusalem, saya memang sudah menguasai gitu seperti ini. Iya, baca Yohanes 8 ayat 12. Ayo Jos. Anu kata Jos. Dibuka mute-nya Jos. Maaf Arif, jaringannya kurang. Oh jaringan ya, Iban. Ya. Jaringan. Ya. Gak apa-apa, di mute aja, Bang. Baik, sebenarnya ya apa yang dibilang Baal itu bisa dibantah karena ada dua entitas. Pada mulanya adalah Sang Logos. Ada kata ho di sini. Ini menunjukkan Sang Logos atau bahasa Indonesianya si, tapi bahasa Inggrisnya the, ya, the word. Makanya di sini dibilang begini, the word, ya, Sang Logos ada proston di hadirat Sang Tonteon. Nah, jadi ini menunjukkan ada dua entitas, bukan satu, bukan perkataan. Ya, bukan perkataan. Nah, saya ulangi lagi. Di ayat 1, ya, di ayat 1 menuliskannya itu Sang Logos, Hologos. Tetapi di ayat 2, ya, di ayat 1 dikatakan Sang Logos prostonteon, ya, prostonteon. Di ayat 2 kata Sang Logos ini diganti menjadi kata ganti orang ketiga, autos. Jadi itu betul-betul adalah entitas pribadi.
Dan dia katanya dia adalah di dalam permulaan prostonteon. Jadi diulangi lagi klausa kedua tadi dalam Yohanes 1 ayat 1. Cuman bedanya kalau dalam klausa kedua Yohanes 1 ayat 1 menggunakan kata hologos, di sini digunakan kata ganti orang ketiga tunggal, hautos. Nah, jadi yang menarik ya, saya ulangi lagi sekali lagi. Kalau dalam Yohanes 1 ayat 1, posisi hologos dengan sang teon ini di dalam posisi NRK. Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 2. Tetapi dalam Yohanes 1 ayat 10, ya, Yohanes 1 ayat 10, posisi ciptaan semua ada di mana? Di kosmo. Ya, ada di kosmo. Di dalam universal inilah dia apa? Dia ada dan dia dan sang firman melaluinya muncul. Jadi kosmo ini diciptakan oleh apa? Sang firman. Itu dikuatkan oleh Yohanes 1 ayat 10. Di dalam universal, ya, ini universe, alam semesta. Di dalam sang universal, di dalam sang alam semesta itulah dia ada dan dia dan alam semesta itu diciptakan melalui dia. Jadi kata kosmo ini membedakan antara posisi ciptaan, lingkungan, keberadaan, ruang ciptaan dengan ruang sang pencipta. Kalau ciptaan ini berada dalam universal, dalam kosmo. Tetapi posisi sang logos dengan sang Bapa di NRK, di dalam kekekalan. Itu bedanya. Jadi itu makanya saya percaya ada dua makhluk ilahi di sana, di surga sana. Silakan. Jadi tadi kan saya bilang yang berhak menjelaskan ini, saya bilang kalau Yohanes harus Yohanes yang menjelaskan, kan begitu. Karena dialah yang menulis, dia yang paham. Makanya ketika ada kalian memahami apa yang dikatakan pencipta lagi, oh apakah si Firman atau Bapa? Saya tadi kan Yohanes 1, kenapa di situ Yohanes menulis Firman itu adalah Bapa? Kenapa Yohanes tidak menulis Firman itu sama dengan Bapa? Kenapa? Karena adalah bentuk predikat yang melekat kepada subjek. Predikat ini dijelaskan dalam mitologi bahasa Indonesia itu adalah apa itu? Sifat Tuhan yang melekat sifat yang melekat pada Tuhan, yaitu berfirman, berkuasa, itu sifat Tuhan. Maha pengasih, itu sifat Tuhan, maha penyayang. Makanya Yohanes menulis tentang itu, firman itu adalah Bapa. Tidak menulis firman itu sama dengan Bapa. Ingat, dia menggunakan kata adalah. Nah, kembali tentang penciptaan. Kalian kan hanya berkutat bahwa kosmos dengan dunia. Apapun baik kosmos secara keseluruhan alam semesta langit dan segala isinya, itu maupun dunia segala isinya dan sekitarnya, itu tidak masalah. Yang salah siapa pencipta ini? Makanya Yohanes menjelaskan di Wahyu 4 nomor 11 dikatakan, "Ya Tuhan, Bapa kami, Engkaulah," dia bilang, "yang layak menerima pujian, hormat dan kuasa. Sebab Engkaulah pencipta segala sesuatu." Bapa yang pencipta. Dan atas kehendakmu juga segala sesuatu itu terjadi dan hidup. Kata Yohanes. Oh, berarti pencipta langit dan bumi ini bukan si Firman. Karena Firman ini adalah sifat. Tetapi Bapa lah penciptanya. Tetapi Bapa dengan cara berfirman. Ketika sama halnya ketika dia menciptakan Yesus, dia berfirman kepada malaikat Gabriel, datang sampaikan kepada ini. Maka jadilah Yesus. Mudah. Apa susahnya sih? Makanya teman-teman, kalau kita berkutat siapa pencipta, ya harus kita berujuk kepada Yohanes. Siapa ini? Oke. Jadi kita harus menjelaskan tentang Yohanes. Lalu kalau kita merujuk siapa yang berfirman? Anda baca ya. Kalau kita baca ya. Ya kalau kita baca lagi ya tentang firman.
Makanya kita memahami firman ini bukan pribadi, tetapi firman ini adalah sifat yang melekat kepada Bapa. Karena di situ firman adalah bentuk predikat. Ya, predikat itu adalah bentuk sifat yang melekat pada subjek. Ingat, adalah, firman adalah yang garis bawahi, kau lingkari ini adalahnya apa sih adalah ini? Makna adalah predikat yang melekat kepada Bapa yang artinya sifat. Makanya kalau berbicara firman itu pribadi, berarti Paulus ini adalah sang firman. Anda baca sih satu-satu, baca ya. Saya baca 1 Timotius 5 nomor 17, kata Paulus nih. Kalau Anda punya parameter begitu, Paulus ini sang firman itu, bukan Yesus saja. 1 Timotius 5 nomor 17. Penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka dengan jerih payah. Berapa? Berlogos dan mengajar. Itu kata Paulus. Jadi di sini apa kata Paulus? Bahwa itu adalah logos, apa dia bilang? Di sini adalah khotbah, ucapan, perkataan. Di sini apa? Sang logos juga sama. Makanya teman-teman memahami itu, kalau memahami ini harus komprehensif. Jangan ambil sepotong-sepotong. Makanya di sini 2 Tesalonika 2 nomor 15 dia bilang, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Ingat? Ada yang doubling ini. Di mute dulu ya. Dibilang apa? Sebab berdirilah teguh, kata Paulus nih, dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Dari siapa? Dari Paulus. Baik secara logos maupun secara tertulis. Ini yang dijadikan dalil untuk orang Katolik ya, bahwa ada ibadah yang seremonial gitu kan. Ini dia bilang, dia menggunakan kata ini. Ada yang lisan, ada yang tertulis. Ini digunakan. Ini saya belajar sama orang Katolik juga di sana, saya uji ini. Ternyata mereka dasarnya ini. Jadi ada yang tertulis dan tidak tertulis. Makanya kalian tidak mau terima yang tidak tertulis ya. Padahal Paulus mengatakan, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, dari Paulus. Baik secara hologos maupun secara tertulis. Nah, apa di sini? Apa di sini lisan nih? Lisan nih. Yang maksud? Ya logos. Hologos. Apa lagi? Ini jadi teman-teman kembali lagi ke kaidah bahasa Indonesia. Makanya firman adalah Bapa. Firman adalah predikat Bapa. Firman adalah sifat Bapa. Begitu cara memahami, gampang kok. Kita aja dulu deh, saya silakan. Kalau ada yang lain silakan. Halo? Halo, selamat malam. Malam, silakan Bunda Karyana. Ganas banget Bal ini membahas Tuhan orang. Besok apa lagi? Ada lagi penemuan baru. Besok penemuan baru lagi. Besok penemuan baru lagi. Iya, jadi gini Bunda Karyana, kalau kita kata-kata Yesus, saya kan sering menggunakan kata-kata Yesus, luar biasa ya kata Yesus ini. Memang mudah dipahami. Markus 4 nomor 15 dicatat ya. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan. Ingat, ini bicara firman ya. Ialah mereka yang mendengarkan firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil hologos itu. Nah, hologos ini diambil iblis. Nah, kalian bagaimana bisa memahami ini? Ini diambil, ini firman ini hologos nih. 3056. Udah diambil iblis. Suka-sukamu lah. Udah diambil, ya menurut Yesus loh, saya baca nih ya. Gak ada yang keliru kok dari Tuhan, gak ada yang keliru. Iya, gak usah dibahas, sudah benar. Iya, makanya Gak kalau usah Yesus dibahas pun sudah benar sendiri dia, udah benar sendiri, gak usah dibahas. Betul, kalau Yesus. Gak ada perubahan. Iya, betul. Saya bilang. Kalau yang benar mau diapain pun tetap benar sendiri. Iya, makanya saya bilang kalau belajar ada skala prioritas teman-teman. Ada secara hierarki, ini kan tokohnya Yesus, baru Yesus ke murid-murid yang 12, baru mungkin ke lain-lain lah, boleh lah ya. Di kitab kalian kan banyak yang menceritakan cerita, nggak masalah. Jangankan manusia, batu pun dipakai Tuhan nanti. Iya, kata Yesus dia bilang, orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan. Ialah mereka yang mendengar firman, lalu didatanglah iblis mengambil logos itu. Nah, kalian bisa menyimpulkan gimana kalau Yesus
Yesus adalah firman. Yesus yang ngomong kok. Diambil iblis. Kalau ya Catat udah, aja udah. screenshot ya teman-teman, catat ya teman-teman. Ini banyak sih ilmu dari saya, tapi ya sedikit-sedikit lah karena berat ya ilmu kita. Selanjutnya. Kalau nggak ada lagi manusia yang bisa berkata-kata yang benar, batu dipakai Tuhan. Memang nggak ada yang benar lagi perkataan manusia. Nggak ada yang benar lagi. Oke? Nggak ada lagi manusia yang benar berkata-kata dari mulutnya, batu dipakai Tuhan. Untuk berkata-kata. Itu saudara. Silakan. Kalian ngomong, aku menyimpan di hatiku. Menyimpan, itu salah. Ini yang benar, itu salah. Ini yang benar, itu salah. Capek menjawab itu, Bal. Ya kan? Capek. Karena karyana imani saja. Imani saja katanya. Kalau iman tanpa perbuatan ya sia-sia. Kalau tetap juga membenarkan yang salah ya tetap salah. Silakan. Aku mute. Silakan itu Jaspen. Anas ya, yang menciptakan langit bumi tadi udah disampaikan itu adalah Bapa, yaitu sang sumber firman. Tadi dikatakan sang sumber firman adalah Yesus, itu salah. Saya jelaskan di sini ya, 1 Yohanes 1. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kamu lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Inilah yang kami tuliskan kepada kamu. Dia bilang apa di sini? Firman Allah adalah sumber hidup. Firman Bapa adalah sumber hidup. Jadi Bapa bukan Yesus. Ini menurut Yohanes loh. Makanya saya bilang ketika membaca buku Yohanes harus Yohanes yang menjelaskan. Karena dia yang punya kapasitas, otoritas dan mengenal apa yang dia tulis. Bukan kalian karang-karang seperti itu, salah, itu bahaya itu. Firman Allah itu siapa? Sebentar, Merujuk pada Pak. siapa? Sebentar. Saya ingin terangkan dulu ke siapa. Nah, jadi begini, Baal, ya. Dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan sang firman itulah yang menciptakan, ya. Sebentar ini. Segala sesuatu melalui dialah, melalui sang firman itulah. Jadi digunakan kata autos. Ya, sama seperti saya bilang tadi. Di dalam Yohanes 1 ayat 2 ada kata autos. Kata autos ini digunakan oleh Yohanes 1 ayat 1 menggantikan sang firman, kata sang firman, dan digunakan kata autos ini untuk apa? Untuk mengatakan bahwa sang firman itulah yang memunculkan, yang menjadikan segala sesuatu. Dan tanpa dia tidak ada yang terjadi, ya, tidak ada yang muncul. Nah, sekarang Matius 11 ayat 25. Apa yang membedakan antara Matius 11 ayat 25 dengan Yohanes 1 ayat 3? Perhatikan baik-baik. Yohanes 1 ayat 3 bahwa Yesuslah agen pencipta, ya. Bahwa Yesuslah agen yang menciptakan, ya. Yohanes 1 ayat 3. Nah, kalau Matius 11 ayat 25 bunyinya begini. Jangan kau potong-potong Baal. Perhatikan Yohanes 11 ayat 25 bunyinya begini. Di dalam hal itu, ya, pada waktu itu menjawablah Yesus berkata. Ini membedakan Bapa dengan Yesus. Doa Yesus ini, ya. Aku memuji-Mu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dialah Tuhan langit dan bumi, dialah pemilik. Tetapi dalam Yohanes 1 ayat 3, firman itulah yang menciptakan, yang mengegenetokan. Tetapi yang menjadi pemilik, ya, yang menjadi Lord atas dunia ini adalah Bapa. Itu membedakan antara Yesus dengan siapa? Bapa. Makanya dalam doa Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 25 bunyinya begini, ya. Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa,
Tuhan langit dan bumi. Bukan dibilang Tuhan pencipta, tetapi dia pemilik. Itu yang membedakan antara Matius 11 ayat 25 dengan Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3, Yesuslah yang menciptakan. Dialah agen. Tetapi pemiliknya adalah Bapa. Dialah sang sumber. Bapa itu adalah sang sumber. Itu bedanya antara Matius 11 ayat 25 dengan Yohanes 1 ayat 3. Ya. Itu bedanya. Yohanes 1 ayat 3 dengan Matius 11 ayat 25. Itu jawaban saya. Gak apa-apa itu belajar ya. Oke. Anda menggunakan Yohanes 1 ayat 3. Di situ dia ini Bapak, bukan firman. Nah, kita bisa tahu siapa Bapak dan apakah firman? Ya kita tanya Yohanes. Itu kan kalian punya asumsi. Makanya saya bilang harus disiplin. Disiplinnya kepada siapa penulisnya, membahas tentang apa. Yohanes 1 ayat 3 di sini berbicara segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia ini siapa? Bukan firman, Bapa. Segala sesuatu dijadikan oleh Bapa, dan tanpa Bapa tidak ada sesuatu pun telah jadi dari segala yang dijadikannya. Bapa, bukan firman. Loh, kok tahu begitu Baal, kamu kok bisa menyembuhkan Bapa? Ya kita harus bisa mengikuti kesimpulan Yohanes. Saya bilang karena ini penulisnya Yohanes. Anda baca di Wahyu 4 nomor 11 dikatakan siapa pencipta di sini? Telah jadi dari segala yang dijadikan. Saya baca ini ya, gampang kok Bible, apa susahnya? Saya baca ya. Siapa yang menjadikan segala dijadikan? Dikatakan Yohanes, ya Tuhan, Bapa kami, Engkau sajalah yang layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Engkaulah pencipta segala sesuatu, dan atas kehendak-Mu juga segala sesuatu telah terjadi. Telah dijadikan di sini. Yohanes 1 nomor 3, siapa yang terjadikan ini? Siapa? Semua yang terjadi, dia bilang, dan hidup. Ini siapa? Bapak, gampang kok. Kalian menafsir-nafsir itu asumsi. Tidak ada kata Yesus, makanya saya bilang, kalau kita ingin paham tentang tulisan Yohanes, kita merujuk kepada pernyataan Yohanes. Jangan merujuk pernyataan Matius, Lukas, bukan. Karena ini buku karangan Yohanes. Yohanes sendiri yang paham. Makanya ketika dikatakan di sini, siapa di sini dia? Yohanes 1:3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang dijadikan. Oleh dia dijadikan. Lihat, siapa yang menjadikan? Baca di Wahyu 4:11 dikatakan, Bapa kami, Engkaulah sajalah yang layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Engkaulah pencipta segala sesuatu, dan kehendak-Mu juga segala sesuatu terjadi. Gampang Bible. Jadi Yesus itu, makanya Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya ketika Yesus lapar, murid-muridnya lapar. Ketika pohon ara tidak berbuah, apa dia bisa ciptakan? Tidak bisa, pohon buah ara aja tidak bisa, apalagi langit dan bumi. Makanya saya bilang, Yohanes 1 nomor 3 ini berbicara Bapa, bukan firman. Dari mana kita tahu? Dari Wahyu, dari Yohanes yang menjelaskan. Begitu belajarnya. Jangan comot-comot. Alah, makasih. Bal. Halo, host. Iya. Kenapa Karena? Boleh nggak aku peragakan yang di peraga? Yohanes 1. Yohanes 1 peragakan sampai apa? 14. Yohanes 1 sampai 14. Boleh? Ya tunjukkan, kalau Yohanes 1 itu merujuk kepada Yesus, tunjukkan. Ya. Kita peragakan ya. Ya, tunjukkan. Ya. Coba. Bentar. Aku peragakan supaya nggak, ini versi lain kita ya, supaya mengerti, karena sulit. Kayaknya itu aja pembahasan kita. Tolong besarkan aku. Bisa aku dibesarkan paling besar? Halo, saudara?
Nanti Ito Jospen yang sebutkan, karena Ito Jospen udah sepaham dengan saya. Sebutkan di ayat mana dalilnya supaya cepat. Boleh besarkan saya? Tolong besarkan saya. Kalau bisa lebih besar. Besarin host. Kerja Besarin. host. Udah cukup itu sudah kelihatan Karyana. Oh, Waduh. jangan jambak aku berulang-ulang. Sudah kelihatan itu. Kalau nggak ngerti-ngerti yang kukatakan ini, ya. 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 Kita baca Yohanes 1. Firman yang menjadi manusia. Loh, sang firman, Firman. katanya, kata Jospen sang firman kok hologos di situ gimana sih? Ya, tunggulah, jangan dulu bantah aku nanti. Kan dari tadi udah bicara. Ya. Nih, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya firman. Ini kita apa dulu ya? Kita bayangkan dulu ini firman. Oknumnya. Wujud dari firman itu adalah kami katakan itu Yesus. Nih, ya. Wujud dari firman. Kok ini ya? Nanti malah salah persepsi, salah paham. dengan Sebentar, Jospen. sebentar. Ini nanti dikoreksi sama itu Jospen. Dikoreksi. Pulak itu apa? Sebentar. Pulak. Pada mulanya adalah firman. Wujud dari firman adalah anak itu. Apa? Anak Telur itu ya? karena judulnya Kok buletan. Tunggu. Buletan itu apa? Buletan itu. Yesus. Nih gambar Yesus. Ya. Oh, ada Oke. gambarnya, ada gambarnya, Bal. Nggak apa-apa, nggak salah bagi Kayak kami, nggak pendeta salah. pro ya. Sama kali ini mendewakan udah kayak apa? Ya, udah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Bapa. Jadi berdua ini ada di surga. Ya, ada di surga. Ini ayat 1 ya. Ayat 2, pada mulanya mereka bersama-sama. Mereka dua bersama-sama. Bapa Sang Kuasa, Maha Sumber, dan yang diutus. Ya, yang keluar dari Bapa satu hakikat. Ini satu hakikat. Ya, satu hakikat. Keluar ya, bukan dilahirkan melalui. Kalau Adam dan Hawa dibentuk dari tanah. Kalau ini keluar dari Bapa satu hakikat. Oke, sampai di sini ya. Benar ya? Ya. Nah, Bapak yang mana, ketiga. Bapak mana, Bapak mana? Ini loh, itu aja susah banget sih. Yang paling atas Dikasih- Bapak. Ya. Oh, artinya Yang Bapak paling- dengan Yesus anu ya, beda ya. Ini anak. Ya, anak. Beda dengan berarti Yohanes ya. ya. Oke. Ini yang kami tahu ya. Terus Roh Sejauh Kudus ini di mana? masih benar itu Jospen? Sejauh ini masih benar? Roh Kudusnya di mana itu? Tunggu. Sejauh Oh, ini ya. masih benar? Ya. Itu Jospen tolong dijawab. Sejauh ini masih benar? Konfirmasi jos. Oke. Roh Kudus dialah pemiliknya sang sumber. Oh. Dia juga memberi Roh Kudus kepadanya dan mereka sama satu hakikat. Ya, kepadaku diberi kuasa di sorga dan di bumi katanya. Dia berkata-kata. Dan ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dialah pada mulanya dia menciptakan langit dan bumi. Ini tidak pernah. Loh kan Karena Yesus. firman itu. Yesus itu kan di ayat 14-nya. Makanya Oke, kalian ya. jangan berulang-ulang. Ini kuberikan pengertian. Jangan berulang-ulang. Sama Juma juga akan kujelaskan ini. Iya, firman itu kan jadi daging. Itu di ayat 14-nya. Inilah dia. Dagingnya ialah ini. Iya, dia. belum ada Yesus. Jadi 3 itu segala sesuatu Ya diciptakan ampun. oleh Dia. Dengar, kepada Yohanes diperlihatkan ini. Yohanes menuliskan di 1 Yohanes. Sudah, biar Pak Al nanti yang jawab. Udah? Ya. Lanjut dulu, Udah. lanjut ya. Kepada Lanjut. Yohanes diperlihatkan ini, dia menuliskan ini. Aku melihat pada mulanya firman itu bersama-sama dengan dia. Dan mereka adalah satu kelahan, satu hakikat. Terus yang ayat 2, pada mulanya mereka bersama-sama. Ya, Elohim dengan dia bersama-sama di surga. Nggak tahu ribuan tahun, nggak tahu berapa lama. Ya, itu rahasia Tuhan. Oke, nomor 3. Ini tadi Roh Kudus, mereka dua di Roh Kudus di sini ya. Dan dia kedapatan Roh Kudus semua. Kepenuhan Roh Kudus.
Kepada aku diberi kuasa di sorga dan di bumi, kata dia. Jadi Lalu Roh Kudus itu bukan dari Tuhan, bukan Tritunggal. dari sini Roh Kudus bukan terpisah itu. Inilah Bukan dulu bagian dari pengertianku. bukan bagian dari yang 3. Jadi Tuhannya Karyana 2 gitu maksudnya. Kalau orang lain kan bilang begini, ke sini Roh Iya. Kudus kan? Iya, Bukan. kan 3 kan, segitiga. Inilah pemilih Roh Kudus. Ini diberikan kepadanya karena dia keluar dari dia, satu hakikat. Berarti Karyana menolak Roh Kudus. Jangan dulu kontroversi apamu nantilah. Lo enggak lah, saya hanya konfirmasi dulu. Karyana bukan Saya Tritunggal. mengakui ada Roh Kudus. Ini Roh Kudus ada di sini. Ini kepenuhan Roh dua-duanya. Oh berarti Ini satu tidak umur. terpisah ya? Tidak terpisah ya Roh Tidak, Kudus itu ya? ini satu dengan Roh Kudus, satu umur. Bukan Jadi skema tanpa segitiga, roh, bukan? dengar, tanpa Roh ini tidak ada. Terus kesaksian di surga nanti ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus gimana itu? Tunggu nanti bantah nanti. Oke, Udah, ya, teruskan dulu, teruskan. Segala sesuatu dijadikan, ayat 3 ya, dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Ini, bukan ini. Bukan ini, kalian ini kan? Bukan. Ini. Diberi kuasa. Itu artinya diberi kuasa. Tunggu. Di dalam Dia, di dalam Dia ada hidup. Artinya Dan Yesus hidup itu- anak yang di bawah itu diberi kuasa oleh Bapa gitu ya. Gantian dulu. Iya, Iya, diberi kuasa, berarti ketika kuasa. diberi kuasa, ketika anak diberi kuasa, Bapak nganggur, pensiun. Bah, banyak kerjanya. Emangnya ini aja bumi ini? Loh, Emang mau ini aja? kata Jospen pensiun. Bapak, Nggak ada dibilangnya gitu. Nggak ada. kata Jospen Aku Bapak pastikan itu nggak. pensiun. Aku pastikan tidak ada dibilang gitu. Jospen pernah Ada bilang yang gitu bilang di Komal pensiun. ini. Ini aku tanya dulu, itu ada itu bilang pensiun. Iya. Nggak ada sudah pensiun. Nah, Loh, nggak Nambah-nambahin kerja berarti kan, nggak kerja kan, Bapak duduk. memfitnah. Sebentar, adalah Jospen, sumber. konfirmasi. Bapak CIO, terus pelaksananya Yesus kan gitu kan? Anda bilang seperti itu Bapak kan? adalah sumber. Yesus adalah agen, ya pelaksana. Ah, iya kan? Yesus pelaksana kan gitu. Berarti Bapak di Iyalah, situ. memang iya diberi kuasa. Iya, hanya duduk-duduk kan Bapak, kan gitu kan? Jadi Iya, CIO. tidak ada duduk-duduk. Satu kejadian satu. Waduh. Dia pelakunya. Dia pelakunya. Bukan Bapak. Ya? Udah? Kuteruskan. Di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang manusia, terangku, terang kalian, terang semua ini di dalam dia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Hah? Udah? Ya, berarti salah ya kejadian satu itu. Elohim itu merujuk pada Yesus gitu ya. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Elohim. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Itu berarti Elohim itu merujuk kepada Yesus. Jawab dulu. Iya, iya betul. Hah? Iya betul. Oh, nah ini Bang Jadi Jimmy. dengar. Aduh. Dengar. Terang nomor 9 langsung ya. Terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang sedang datang ke dunia. Ah, datang ya. Datang ke dunia. Yang diutus ini ya. Yang diutus bukan Bapa yang datang. Oke? Datang ke dunia. Yang ketiga dikatakan nomor 10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Dunia dijadikan olehnya nih. Nih manusia. Iya. Ya, nih. Berarti- Nih, manusia. Berarti Bapak di sini tidak ini ya, tidak bekerja ya, pelaksananya Yesus gitu. Anak cicitlah engkau, penuhi selasa isi bumi ini, inilah dia. Inilah perjanjian lama. Ya. Jadi beda sama oneness, Bu. Iya, mendingan jadi warna saja kau Karyana. Beda ini. Nggak usah komentar dulu, nggak usah komentar dulu. Sebentar, Iya, Bob, iya, Bob, iya. Bob, Bob. Kalau oneness Nggak usah, Bob. ini yang Nggak usah, turun. Bob. Nggak usah, Kalau Bob. oneness ini yang turun. Kalau aku ini yang turun. Dia turun ke dunia. Beda sama oneness. Ini dunia. Ya, udah. Ini nomor 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ini Yesus turun ke dunia. Ya, kepanjangan. Yuk, poinnya apa poinnya? Tunggu. Belum. Oh, belum. Ya, Dia Masih belum banyak. jelasin Roh Kudus nih, belum ada gambar Roh Kudus ini. Dia menolak Ya. Roh Kudus, Bob. Waduh kau, Bob. Tidak ada gambarnya Roh Kudus itu, Bob. Roh Kudus itu ada pada anak, ada pada Bapak Dia turun ke katanya. dunia bersama Roh Kudus. Penjelasannya Ah, iya. belum. Nah, sekarang nomor 14 aja lah langsung. Firman itu
Firman itu telah menjadi manusia. Ini dia, sudah menjadi manusia. Ya. Dia turun menjadi manusia ini. Ya kan? Ya, turun ke manusia utusan. Oke? Diam di antara kita dan kita telah melihatnya, ini. Kita telah melihatnya yaitu melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Ini. Nah, ini perjanjian lama. Kepada siapa dia? Tunggu ya. Kepada Abraham. Kepada Ishak. Kepada siapa dia? Ini Tuhan jangan ini ya. Yaitu dia tadi yang turun ke bumi di antara manusia kepada Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud lah dulu, Daud. Oke? Mereka turun ke sini. Dialah pada saat itu perjanjian lama. Nah, ketika ini tidak ada orang-orang di sini, tidak ada air bah, cuma 8 orang, cuma Abraham, cuma Musa, sampai di Raja Saul, Raja Daud, semua berdosa semua. Salomo, 1000 istrinya, berapa. Oh, akhirnya dia turun. Sebentar dulu, bukan turun duluan, tapi kan di perjanjian lama. Dia lahir. Bentar dulu. Di perjanjian lama, di Salomo, di Musa, itu kan ada Melkisedek. Tunggu Ya. bos. Ya, Enggak. Ah, Melkisedek. Ini dia Melkisedek. Melkisedek Yesus. Melkisedek itu Yesus. Melkisedek, Nabi, ciri-cirinya Raja Salem, Raja di atas segala raja, yang datang di semak belukar, yang datang memberikan manna, dia. Yang memberikan manna datang ke semak belukar, tiang api, tiang awan dia. Oh, Melkisedek ini, Melkisedek waktu di perjanjian lama. Dia Melkisedek, Raja Salem, raja di atas segala raja. Berarti Melkisedek nanti di perjanjian baru menjadi Yesus, itu maksudnya. Tapi dia tidak terlihat, hanya melalui tidak terlihat. Tidak terlihat, hanya melalui cahaya. Iya. Cahaya. Melkisedek itu Oke. inkarnasi Yesus ya, Nah, berarti ya. dia lahir inkarnasi tahun 1, yaitu Yesua Hamasiah. Dia lahir melalui Maria, ya kan? Oh, Melkisedek lahir ya. Udah, lahirlah dia karena nggak ada yang bisa dipertahankan. Dia itulah kasih karunia kepada manusia. Nah, Yesus lahir ini dia, Yesus Hamasiah. Ya, ini adalah kalau Musa dikatakan hukum Taurat, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Kalau dia tidak hukum kasih, yaitu kasih karunia melalui kayu salib. Oke? Nah, sudah. setelah dia lahir, setelah dia lahir, dia ditolak oleh manusia dan itu disalibkan dan dia mati tahun 34. Iya. Oke? Setelah dia mati, makanya berdasarkan aku tadi, setelah dia mati baru dia bangkit. Oh, tunggu. Ini siapa ini di sini? Siapa di sini di zamannya? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Murid-muridnya ini 12. Paulus ada, 12. belum ada ya? Paulus nggak ada di situ ya, Paulus ya? Ya, tunggu. Paulus, tunggu. Ini makanya ke Paulus. Ini nanti sampai sana. Paulus mati Judas. Jadi tinggal 11. Dipilihlah siapa? Waktu itu menjadi Justus dan satu lagi ada 2 yang dipilih. Itu dipilih oleh manusia. 2 orang dipilih oleh manusia, bukan Yesus yang Ada memilih. peringatan nggak host dari TikTok buat akun Ya, saya? peringatan Baal karena sudah lama nggak berbicara Nggak ada. gitu kan. Ya. Nggak ada. Baal lama nggak bicara. Tinggal 5 menit lagi. Tinggal 5 menit lagi. Waduh, 5 menit lagi. Ya, oke. Oh, itu skema, Tunggu, itu skema kan? Itu skema ya, itu skema. Ya, tinggal itu dikit ya. lagi. Jangan Iya, dihabiskan buat nanti. Ya, Jangan Iban. dihabiskan. Bangkit. Enggak, habis ini aku Lanjut, karena udah malas lanjut. aku menjelaskan semuanya. Tambah Bangkit. 30 menit. Belum ada Paulus ya, belum ada. Dia bangkit di hari ke-3. Bersama siapa? Dia duduk sebelah kanan Bapak. Baca Wahyu 3, Wahyu 23. Itu Jospen tolong baca Wahyu 22 ayat 3. Dia tahtanya duduk sebelah kanan Bapak. Baca Wahyu 22 ayat 3. Tahta Bapa dan tahta Anak.
Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Lalu apa yang terjadi? Turun melalui cahaya. Oh, ada Turun. dua tahta berarti di surga nanti Ya. ada dua Tuhan, ada Ya, dua dia Tuhan. udah naik ke surga. Dia turun melalui cahaya. Bertemu dengan siapa?